Selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera untuk semua kita, dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat 44 sampai 46. Saya akan bacakannya bagi setiap kita. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara terkasih, 3 ayat ini merupakan bagian kisah tentang Rasul Petrus yang diutus oleh Allah ke rumah seorang perwira Roma yang bernama Cornelius. Dia bukan orang Yahudi. Dan dengan tuntunan Allah yang sangat unik sekali, Cornelius telah mempersiapkan seisi keluarganya untuk menerima kedatangan Petrus. Petrus datang, dia berkhotbah, dia memberitakan firman Allah. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Firman Tuhan mengatakan sementara mereka mendengarkan pemberitaan firman Allah, secara tiba-tiba Roh Kudus datang dan melawat mereka. Jadi saudara, peristiwa ini sungguh sangat unik. Mengapa? Karena dalam satu peristiwa itu menunjukkan 2 karya Roh Kudus secara bersamaan. Yang pertama, Roh Kudus melahirbarukan mereka semua dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Yang kedua, Roh Kudus membaptis mereka. Ini peristiwa yang sungguh sangat unik sekali. Nah saudara, dari kisah ini, pelajaran apa yang kita bisa peroleh tentang baptisan Roh Kudus? Yang pertama saudara, baptisan Roh Kudus itu tersedia untuk semua orang. Kalau kita membaca ayat ini dikatakan, sementara Roh Kudus menjamah, melawat dan membaptis mereka, maka Petrus dan tim yang ada, yaitu orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus, mereka tercengang-cengang. Mereka tidak menyangka bahwa Roh Kudus ternyata juga disediakan bagi bangsa-bangsa yang lain. Selama ini mereka berpikir bahwa karya Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus adalah eksklusif milik orang Yahudi. Tapi ternyata tidak. Baptisan Roh Kudus, karya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu disediakan bagi semua orang. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia mengasihi semua manusia ciptaannya. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara, dia mengasihi kita semua yang sementara sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dan bentuk kasih Allah itu adalah dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dia memberikan Kristus putranya dan dia memberikan Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita, untuk mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, semua kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau katakan, apakah saudara rindu untuk dijamah oleh Roh Kudus? Kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Dia mau menjamah kita. Dia mau tinggal dalam hati kita. Dia mau menyertai kita selama-lamanya. Dia mau mengubahkan kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah kita membuka hati kita supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu terjadi menurut metode dan waktunya Tuhan. Artinya apa saudara? Tidak ada rumus pasti supaya kita bisa meminta Roh Kudus datang dan menjamah kita. Tidak ada cara yang pasti. Karena pembaptisan Roh Kudus itu terjadi menurut otoritas Allah sendiri. Baptisan selam, saudara-saudara, hamba Tuhan memiliki otoritas untuk membaptis seseorang. Tetapi baptisan Roh Kudus hanya terjadi menurut metode, menurut cara dan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Petrus tidak bisa membaptis seseorang dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan manapun tidak bisa menerapkan sebuah cara tertentu untuk membaptiskan orang dalam Roh Kudus. Tidak bisa. Ini terjadi menurut kasih karunia daripada Roh Kudus sendiri. Sehingga dimanapun itu, kapanpun itu, Roh Kudus bisa datang dan melawat kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah mempersiapkan sebuah kondisi di mana Roh Kudus dapat bekerja dengan bebas untuk melawat kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Petrus tidak membaptis mereka dengan Roh Kudus, tapi dia mempersiapkan
menyiapkan hati semua orang yang hadir di situ untuk siap untuk dilawat Roh Kudus. Bagaimana caranya? Dia memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi pada waktu kita mendengarkan firman Allah, pada waktu kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan bekerja dalam hati kita dan mempersiapkan roh kita bagi lawatan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah yang dapat kita lakukan pada hari-hari ini. Kita tidak bisa memaksa baptisan Roh Kudus, tapi yang kita lakukan adalah kita buka hati kita. Kita mendengarkan firman Allah. Dan pada waktu itulah hati kita siap untuk dijamah oleh Roh Kudus menurut cara dan waktunya Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu disertai dengan tanda-tanda yang bisa didengar dan dilihat. Dan kalau kita membaca di sini, mereka mengetahui bahwa seluruh keluarga Kornelius sementara sedang dibaptis oleh Roh Kudus. Dari mana mereka tahu? Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi baptisan Roh Kudus itu akan kita bisa lihat dan kita dengar, ada tanda-tandanya yang menyertainya. Sama seperti baptisan selam, saudara-saudara. Apa tanda-tandanya bahwa seseorang baru saja mengikuti baptis selam? Tandanya yang pasti adalah seluruh tubuhnya itu basah. Itu kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Demikian pula halnya dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan disertai dengan tanda-tanda yang bisa dilihat dan didengar. Apa yang mereka dengar dikatakan mereka berbahasa roh dan mereka memuliakan Allah. Saudara, dari semua peristiwa pembaptisan Roh Kudus, tanda yang paling sering muncul adalah berbahasa roh. Saya mau katakan bahasa roh bukan satu-satunya tanda. Bukan satu-satunya tanda yang mutlak untuk menjadi bukti bahwa seseorang sudah dibaptis Roh Kudus, bukan. Tetapi itu menjadi tanda yang umum. Tanda yang umum bukan satu-satunya tanda. Tetapi yang paling penting, saudara-saudara, seseorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, maka kehidupannya itu akan memuliakan Allah. Kehidupan yang sungguh sangat memuliakan Allah, itulah yang menjadi tanda mutlak dari seseorang itu dibaptis oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini secara khusus, hari-hari di mana kita sementara sedang memperingati Pentakosta yang akan segera kita laksanakan. Mari kita persiapkan hati kita buka hati kita untuk karya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ingatlah, Dia Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Kebahagiaan yang terbesar daripada Tuhan adalah kalau Dia menjamah hati kita. Roh Kudusnya tinggal dalam diri kita, mengubah kita. Dia mengasihi kita, Dia mau memperlengkapi kita semua. Buka hati kita, persiapkan diri kita. Kita persiapkan sebuah kondisi di mana lawatan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami Roh Kudus. Amin.